Pertama, keluar merokok. Contahan luas. Sampai tahan. Itu tahan lah ya, karena mulu asam. Sekarang kita akan masuk di topik yang kedua. Nah itu masih berhubungan dengan HP sih, tapi ditambah dengan Kamera. penggunaan kamera dan HP pada saat momen-momen besar besar. di gereja, seperti ada CD. CD atau nikah masal, baptis, kebaptisan. Nah itu kan banyak sekali ada teman-teman atau keluarga yang mau mengabadikan itu momen. Nah menurut kakak berdua mengganggu sih? Mungkin dari Kare duluan mungkin. Nah, Kalau untuk beta pasti mengganggu, sangat mengganggu karena contoh misalkan pas berkat misalkan ada pernikahan atau baptisan, biasa kan nanti ada berkat. Nah itu kalau menurut beta itu sesuatu yang sangat kudus, yang kayak pendeta mengundang potong untuk sama-sama mendukung dong ini yang berbahagia dalam doa. Nah sedangkan pas kotong berdoa ada juga yang masih begini-begini dan sampai bunyi-bunyi, itu sangat tidak sopan dan itu sangat mengganggu. Blitz. Iya. Dan harusnya dari gereja itu harus ada suatu inovasi tersendiri yang membuat supaya jangan ada hal-hal seperti itu terjadi lagi. Kakaknya pernah aku sonde jadi pelaku. Jangan sampai kakaknya memang sonia, tapi karena sampai ada yang suruh kok aku begitu. Reto Nah begitu di foto mama. aja, di foto bapak dong, begitu. Puji Tuhan saya pernah. nice. Puji Tuhan saya pernah. Kalau dari Kak Kamela? Kalau dari beta itu sangat-sangat terganggu. Menurut beta sangat-sangat terganggu karena apa? Salah satu yang mengganggu tuh perhatian. Iya. Misalnya kalau ada CD atau nikah masal atau nikah ini di gereja begitu, maksudnya kadang fotografer nih banyak sekali dan itu tuh kan pasti maju nih dengan segala macam gaya yang berbeda. Otomatis jemaat pikiran dan pandangan tuh sudah akan ke pendeta atau ke anak-anak yang CD atau ke orang nikah ini lagi, tapi sudah kepada ini fotografer yang muncul dengan segala macam gaya dan rupa. Satu pengalaman dari beta duduk pas di muka nih, terus ada satu fotografer datang Susandelia katong dan langsung seti bawah dan dipakai hati. Namanya katong sebagai manusia yang ada di gereja yang ketong punya keinginan daging lemah, jadi dia langsung pe mata toh. Ini Jadi iya, maksudnya lu terlalu mengganggu. Bukan saja mengganggu pribadi, tapi mengganggu juga pendeta yang ada sementara mau berkat atau ada mau ini prosesi kayak CD, orang nikah apa begitu. Baru dong punya ambil momen pas jeprek nih pada saat berkat, pada saat pendeta mau kasih berdiri atau pas ini nikah tuh pas orang pasang cincin atau yang pendeta ada sementara berkat. Momen-momen yang betul-betul keluarga dan si mempelai atau si yang mau CD ini harus betul-betul menghayati begitu. Itu tuh salah satu contoh-contoh yang maksudnya seperti tadi Kak Rey bilang, gereja harus mengambil tindakan soal hal itu. Mungkin dengan satu kamera saja, tapi pada saat-saat tertentu dulu baru bisa mengambil gambar. Memang kalau posisi ini contohnya kayak pasang cincin, berkat atau itu kan memang yang harus betul-betul diabadikan toh. Tapi ya setidaknya cari posisi yang ada yang kadang pendeta mau berkat atau pendeta mau ini juga harus silih dari fotografer. Itu kan sudah baik dia. Pendeta yang silih sampai baik kalau yang mau berkat. Iya. Sampai dong yang mau berkat nih. Jadi dong ini apa? Pendeta yang harus permisi lagi dong. Nah itu kan maksudnya salah satu tindakan juga yang harus lebih baik toh. Menurut Kak Kamela, tindakan konkret yang masukkan untuk gereja, salah satu tindakan konkret yang di gereja harus ambil dan buat berkaitan dengan para fotografer ini. Ini bukan cuma fotografer sih, kadang-kadang soal fotografer juga mus foto ya gitu dong maksudnya. Kalau menurut beta sih mungkin salah satu cara yang efektif ketong gereja bisa pakai
mungkin ketong gereja ada pakai beberapa orang untuk ketong sendirilah yang ambil gambar. Sewa. Hitung-hitung kan juga bisa menjadi masukan untuk Iya. gereja sebagai kas gereja. Jadi ini ketong bilanglah di keluarga bahwa gereja sudah menyiapkan. Jadi ketong sudah briefing memang toh dengan ini fotografer pada saat ini difoto, pada saat berkat Momen-momen itu mana yang harus diambil. fotonya itu dari tempat ini, tempat itu, supaya ketong tuh bisa mengatur. Atau kalau sudah seperti itu, ada majelis lah yang bertugas pada saat mungkin acara nikah atau acara sidi, ada majelis yang bertugas untuk mengingatkan keluarga bahwa fotografer dadakan dan fotografer betulan nih punya waktu-waktu tertentu dan sudah boleh menghalangi pendeta yang nanti akan berkat. Harus ada yang mengingatkan. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita sebagai majelis atau sebagai pendeta kalau mau tegur juga langsung, namanya ini orang sedang dalam kondisi beribadah. Iya, benar. Sedang dalam kondisi beribadah, bukan kita ada sementara acara-acara pesta biasa saat begitu. Jadi kalau orang mau tegur juga kan sendiri enak. Perasaan. Jadi sebelum itulah mungkin ketong ada beberapa majelis sudah mengingatkan keluarga kalau ada fotografer diambilnya dari tempat yang ini saja atau pada momen-momen yang ini saja, jangan menghalangi pendeta. Pokoknya mengingatkan seperti itu. Mungkin selebihnya itu ada pada gereja, dapat memilih cara-cara yang efektif lah untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya bisa diatur. Kalau menurut beta, ada satu gereja saja yang berani mengambil tindakan tentang hal itu, otomatis dia akan menjadi contoh untuk gereja-gereja yang lain. Karena ini masalah untuk bukan cuma satu gereja, tapi memang semua gereja. Jadi menyangkut dengan ini hal ini memang sangat mengganggu. Beta juga rasa karena waktu beta sih wih Tuhan ya, dia mau dapat angka kau diri dari lutut nih main foto dong. Momennya itu hampir-hampir sonde bisa mulai karena gugup dengan kamera yang banyak, bukan karena gugup. Baru harus atur mulut karena ada satu foto. Dan ada teman-teman yang mungkin sonde bawa fotografer dari rumah, pasti dong merasa mau kusyuk dulu. Jadi Ada sedikit kurang. dong dapat foto mau besok. Iya. Jadi ini memang ada masukan-masukan yang sangat berguna untuk para fotografer, untuk yang CD dan juga untuk gereja. Jadi ini masukan yang mungkin nanti bisa diambil. Kalau son ambil diserap apa? Tapi kalau kita harap ini bisa berguna untuk ketemu punya pelayanan. Karena kita semua di sini niat baik. Jadi yang pertama tuh ada untuk gereja kalau bisa ketong ambil satu tindakan. Ketong bikin ini masukan dari Kakamelan. Gereja tentukan atau gereja yang kasih fotografer. Jadi itu fotografer tuh dia sudah foto, sudah tahu tempat, harus tahu foto kapan dan sonde mengganggu. Dia pasti ambil foto di momen yang paling pas. Dan itu juga untuk gereja pasti kalau dong diambil tinggal bayar sama gereja. Dan untuk tadi yang kayak Karini bilang kalau ini ada orang lain yang CD yang dia sambil ada bawa fotografer. Nah kan kalau di gereja sudah menyediakan, otomatis kan semua kan terlayani. Dan untuk yang CD anak-anak yang CD, adik-adik mungkin karena kata sama CD. Jadi untuk adik-adik yang CD juga sebenarnya ada masukan satu. Nah kalau memang dari gereja sudah belum ada tindakan seperti itu, mungkin untuk adik-adik yang CD ini menurut beta karena tadi Kak Kamila dan Kak Kari belum sebut, menurut beta katong bisa ambil inisiatif. Kalau memang gereja belum tentukan untuk begitu karena memang banyak yang harus diatur, mungkin katong bisa, kalau katong ada 90 orang, katong bagi jadi 4 kelompok, satu kelompok sewa satu fotografer. Jadi itu bisa meminimalisir itu hal-hal yang soalnya nyaman. Dan yang terakhir tadi untuk para fotografer, kalau memang gereja dan orang-orang yang sini itu belum melakukan itu dua hal dan ini kejadian masih terjadi, para itu fotografer itu bisa yang pertama perhatikan punya pakaian karena ini orang datang gereja. Fotografer agama apapun kalau datang di gereja dia pakaian harus menyesuaikan. Yang berikut harus perhatikan ambil dari mana, momen yang mana, jangan sampai ketong pendeta yang mau lewat dari kakak permisi fotografer. Jadi ini masukan yang sangat bagus, ketong rasa dan positif dan menarik untuk kalau bisa dilakukan lebih baik berhubungan dengan hal-hal yang mengganggu saat kebaktian. Khususnya ketong muda-muda ya Kak. Kebanyakan ketong muda-mudi ini pada saat ketong gereja, ketong kebaktian
pada saat kebanyakan yang beta temui juga, yang beta punya pengalaman, pada saat ketong ini pendeta khotbah itu mulai ada yang keluar masuk. Dari kakak berdua nih kira-kira ada pengalaman pribadi kok? Melihat atau melakukan mungkin. Pengalaman pribadi ada, melihat dari orang lain juga ada. Kebanyakan kotong kan muda-mudi nih, kalau sudah terlalu lama, ketong pantat tuh suka pingin mau angkat dan ketong jalan. Maksudnya susah betah lagi di ketong tempat duduk. Apalagi khotbahnya tuh lama. Itu ketong pasti sudah lihat jam begini, gelisah saya di tempat duduk. Alasan ke kamar mandi, dan ke kamar mandi itu bisa sampai 2 syafaat baru masuk kembali. Nah, itu pengalaman yang terjadi yang sering beta lihat, dan juga beta pernah alami itu karena memang kondisinya waktu itu panas sekali dalam gereja, dan dalam itu gereja di tempat duduk tuh kipas angin mati. Mau tidak mau memang harus keluar dan kena angin tadi. Kalau tidak berarti bisa-bisa pingsan dalam gereja. Karena memang kondisinya waktu itu pas musim panas toh, karena sudah duduk di bawah pohon semalas masuk. Biar sudah nanti 2 syafaat saya baru masuk, karena kalau masuk pas ada masih firman kan pasti orang lihat. Karena ketong masuk keluar, jadi tunggu usah ketong 2 syafaat baru masuk. Tapi mulai dari beta belajar juga banyak hal, bahwa kalau ketong seperti itu, ketong justru melewatkan momen-momen berharga. Misalnya kalau di khotbah, ketong sudah melewatkan apa yang harus ketong ambil dari khotbah tersebut. Misalnya ada khotbah-khotbah yang justru penting untuk ketong kehidupan, untuk ketong pelajari, untuk ketong ambil dan bersikap seperti yang itu, tapi justru ketong sonde dengar. Itu pelajaran yang buat beta juga sonde mau lagi keluar masuk, dan itu sudah tertanam dalam beta punya hati bahwa kalau ke kamar mandi ya ke kamar mandi. Habis itu kembali ketong dengar firman. Walaupun orang bilang membosankan tapi kalau ketong berlama-lama di tempat pesta atau ketong berlama-lama di kafe nongkrong dengan teman-teman nih, bisa berjam-jam. Dan itu yang selalu beta tanamkan dalam beta punya hati. Beta memegang komitmen bahwa kalau di kafe-kafe saja nih ketong bisa duduk berjam-jam, bahkan kalau ketong sendiri ketong bisa berjam-jam. Tapi kalau ketong di gereja, ketong dengar firman Tuhan yang 1 minggu itu cuma 1 kali ketong dengar. Seharusnya ketong juga punya kerinduan supaya ketong tetap berada dalam rumah Tuhan, jadi ketong bisa mendengarkan firman kebenaran. Terus pengalaman yang kita lihat orang lain, kebanyakan ketong teman-teman muda-mudi itu pertama keluar merokok. Sentahan mulu asam. Itu sentahan lah karena mulu asam. Yang kedua, susentahan mau baca cerita lah. Itu kebanyakan perempuan juga sih. Apalagi kalau sudah ada bahan dari rumah, ini beka tunggu ini kayaknya harus cari tadi yang tadi malam. Nah, jadi korek untuk keluar. Itu hal-hal yang memang sering sekali terjadi dan sering sekali beta lihat. Kadang kalau ketong buka mata habis doa firman atau buka mata habis doa persembahan tuh kursi banyak yang kosong. Dan itu kalau ketong lihat dong ada pindah duduk di luar. Mungkin dong mau bikin kebaktian di luar atau mana bisa tahu. Buat gereja baru. Bahkan sampai kalau persembahan saja majelis cari. Maksudnya cari mana untuk ini sorong persembahan, sorong tangguh persembahan. Itu kan sebenarnya hal-hal yang ketong mengerti, tapi ketong sonde mau lakukan. Itu tuh sebenarnya tidak baik dan ketong sangat-sangat paham dan mengerti. Tapi ketong anggap remeh lah begitu. Sonde ada sanksi ju, sonde ada hukuman ju. Siapa yang mau hukum ketong kalau ketong kalau masuk gereja? Iya toh seperti itu. Jadi kembali di kesadaran diri. Kalau ketong sonde sadar akan ketong pun diri, ketong sonde mengontrol ketong punya diri, maka otomatis hal-hal yang dilakukan orang lain bisa ketong lakukan juga. Dan satu lagi, hal-hal yang ketong lakukan bisa orang lain lakukan. Baik kalau positif, tapi kalau negatif membawa dampak yang buruk juga tuh untuk ketong. Betul sekali. Kalau dari Kakak Rey mungkin pengalaman atau pernah keluar masuk karena mulu asam. Sorry, kalau beda sudah bisa merokok. Beda sudah merokok. Iya, harus sampai merokok. Oke, kalau ini untuk beta sendiri, salah satu hal yang beta tanamkan dalam beta punya diri bahwa kalau beta sudah jadi pemuda, beta ini adalah panutan, baik ini untuk ini orang tua dan untuk anak-anak. Itu yang beta rasa teman-teman lain harus tanamkan itu. Bukan anggap beta pun diri paling benar karena beta harus tanamkan itu, tapi beta rasa itu hal yang positif yang bisa membangun untuk teman-teman menjadi lebih baik. Jadi
percaya bahwa kotong pemuda ini adalah yang gereja yang harus menjadi contoh bagi orang lain. Jadi yang seperti yang tadi Kakak Melan omong tadi, B sangat setuju tentang itu. Dan untuk pengalaman pribadi, beta kalau keluar ini dari gereja saat kebaktian itu, kecuali karena memang kebelet pipis karena memang susah ditahan untuk mau kencing atau buang air besar. Nah itu memang karena harus, karena kan iya. aturan kesehatan kan semua ditahan. Penyakit. Nanti jadi penyakit. Tapi untuk misalkan untuk cerita, B pernah alami satu kali itu, tapi bukan di kota punya gereja Immanuel Sao, tapi itu di gereja lain, tapi alasannya sama kayak Kamelan, karena terlalu panas sekali. Karena terlalu panas. Dan kebetulan beta sakit asma, jadi memang beta sudah bisa bertahan di dalam. Tapi itu kan sudah setiap minggu terjadi seperti itu. Dan berasa kotong harus tanamkan bahwa kotong datang gereja tuh adalah untuk dengar firman. Beta paling suka, ini bukan paling suka sih, memang beta sangat terganggu pada saat misalkan mau berkat begitu. Iya. Nah, doa syafaat misalkan Paling banyak. Sebelum doa syafaat nanti itu anak-anak muda dong ada di samping ada. Terus pada saat amin lihat di samping itu sampai ada le. Nanti berkat nih, baru terimalah berkat Tuhan, baru mulai lari lebih di Betul, paling tempat banyak. duduk. Syafaat warta jemaah. Iya. Dia paling itu bosan di kalau luar. begitu. Masuk pas itu. Iya. Kalau khotbah hilang, tempat Iya, duduk kosong. betul. Tapi kalau pada saat syafaat atau berkat, ketong buka mata, Dan sudah full lah. Yang datang hanya mau berdoa Berdoa. minta Tuhan yang terima berkat. Terima kan, tujuan itu makanya. Sama dengar. Betul. Dan ada satu lagi yaitu beta punya pengalaman pas beta jadi majelis di tahun 2015 tuh. Itu pertama kali lihat yang pendeta marah dari mimbar. Iya. Teguran langsung Dari mimbar karena mungkin terlalu jengkel. Iya. Karena pada saat mau khotbah begini, lihat anak-anak muda sampai ada lagi di bagian belakang. Di tempat vokal grup, anak-anak muda sampai ada lagi. Dan pada saat pertengahan khotbah, anak-anak kecil juga sudah ikut keluar. Itu makanya beta mau bilang di teman-teman, apa yang kotong buat itu nanti menjadi contoh untuk orang lain. Iya, betul. Nah syukur kan kalau yang kotong buat nih contoh yang baik. Nah kalau ini contoh yang sangat baik termasuk. Jadi menarik. Tadi kata belum tanya masukan, tapi sudah dijawab. Iya betul. Langsung oleh Kak dijawab Kamila oleh dan Kakak Rey. Kakak Rey. Jadi kalau ketemu di gereja, tujuan gereja nah gereja. Dari kecil juga orang Kristen pasti harus di gereja dan tim tujuan harus memang untuk gereja. Untuk bersekutu. Nah gereja tuh bukan cuma dengar khotbah, bukan cuma terima berkat, bukan cuma doa syafaat, tapi gereja tuh dari awal sampai akhir. Mengikuti liturgi. Iya, Jadi kalau ketong pilih dengan tujuan untuk gereja, pasti ketong akan ikuti dari dengan awal. baik. Iya. Nah, dia punya masukan tuh kalau dari Kakak Rey tadi, ketong harus tunjukkan jadi contoh untuk orang lain. Jangan sampai ketong yang buka jalan untuk orang lain buat hal. Kalau dari Kakak Melan tadi, Kesadaran diri. sadar supaya jangan buat. Kalau ketong sadar dan ketong buat, berarti ketong sebenarnya dalam kondisi tidak sadar. Hanya menulis sadar. Sebenarnya tidak sadar. Bikin terus. Nah, jadi ini 3 hal yang ketong bahas yang sangat menarik. Iya. Jadi pertama ada penggunaan HP, yang kedua ada fotografer dadakan, dan yang ketiga keluar masuk. Jadi ini 3 hal ini sebenarnya saling berkaitan. Kalau ketong datang gereja pada saat momen-momen besar, ketong jadi fotografer dadakan dan bawa HP. Habis itu karena dulu sudah ada bahan gibah dan subosan BWA bemkawan yang di samping kok ketong 2 keluar. Jadi ini 3 hal susah sekali dong. Iya, sepaket lah. Sepaket. Jadi sebenarnya ini semua ini kembali kepada ketong punya diri masing-masing. Kalau ketong tujuan memang di gereja, berarti ketong sonde akan buat hal lain yang bikin orang lain sonde nyaman. Iya, terganggu. Atau ketong diri sendiri juga sonde nyaman dengan hal yang Orang lain. Orang lain buat. Jadi ketong harus jadi contoh supaya orang lain jangan buat ketong nyaman. Jadi ini hari ketong punya topik pembahasan ini 3 sangat menarik beta rasa dan sangat bermanfaat, sangat positif. Semoga ini hal bisa menjadi masukan yang bisa dipakai oleh teman-teman, teman-teman, oleh gereja oleh juga. gereja, dan untuk yang tadi ketong sebut-sebut Iya.
kalau bisa nah pakai supaya ketemu punya pelayanan bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi ketemu tujuan ini bukan satu orang, satu gereja atau satu kelompok, tapi untuk semua yang merasa tersindir atau Ini beda Termasuk sama saya. Atau sendiri Termasuk merasa. saya. apalagi orang-orang muda ini Iya. semua pelaku. Iya betul. Jadi kalau Semua yang ketemu- kita ngomong tadi nih, kau semua pernah bikin. jadi kalau ketemu merasa tersindir, tersenggol, berat ya sini jangan. Yang bikin lah. Jadi ini sampai sini. Iya. Teman-teman jangan lupa like ketemu punya Talk video yang pertama Ini pertama ini podcast yang perdana. Jadi teman-teman jangan lupa like, jangan lupa komentar kalau mungkin teman-teman ada kritik dan saran yang membangun untuk ketong, ada saran untuk Talk yang berikut silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya pengalaman seputar topik yang ketong bahas ini hari bisa tulis juga di kolom Share di komentar. kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel. Untuk ini malam terima kasih buat Kak Pamela dan Kak Gere yang sudah berbagi pengalaman dengan ketong di Dia Talk ini. Yang terakhir mungkin jangan lupa kasih bunyi lonceng Oh, boleh notifikasi. betul. Jadi ini malam kita sampai di sini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk Kak Kare dan Kak Terima kasih Kamela. juga Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa follow ketemu punya betul, akun akun Instagram. Tadi kita bisa sebut di Nanti ada awal. di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa follow ketemu punya official akun untuk Rayon di Lawa. Di akhir dari ketemu punya di Talk ini hari ketemu mau bilang Salam.